Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam salah satu pandangan predestinasi, yaitu bahwa Allah telah memilih manusia jauh sebelum manusia diciptakan, sehingga manusia sebetulnya tidak punya pilihan untuk diselamatkan. Manusia tidak punya pilihan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena sebetulnya hanya orang-orang yang terpilih saja yang akan diselamatkan. Hanya orang-orang terpilih saja yang akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang-orang terpilih saja yang akan diselamatkan pada akhirnya, akan setia pada akhirnya. Dan itu, pandangan itu disebut sebagai pandangan predestinasi. Memang pandangan predestinasi itu begitu lengkap, begitu jelas untuk dijelaskan, sehingga nggak secara khusus saya bisa menjelaskan dalam program sederhana ini. Tetapi bukan itu maksud saya. Saya mau jelaskan bahwa di dalam salah satu pandangan tentang predestinasi, ada pandangan otomatis tentang kontra predestinasi atau anti dari predestinasi, bahwa di balik predestinasi bahwa Allah yang memilih manusia sebelum manusia dijadikan, maka ada pandangan yang bernama reprobatio, atau karena Allah memilih, maka pada saat yang bersamaan ada orang-orang yang ditolak oleh Allah. Nah, ini menimbulkan perdebatan. Sebagian orang berkata, betul, saya tahu Allah memilih, tetapi saya tidak percaya bahwa Allah memilih untuk diselamatkan. Tapi sebagian lagi Allah memilih untuk ditolak. Ini nggak mungkin begitu. Di mana kasih setia Allah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang ini perdebatan yang sangat tajam untuk itu. Saya terlalu percaya bahwa Allah tidak pernah menolak orang berdasarkan keinginan hatinya. Kalau Allah menolak orang, itu pasti karena perbuatan atau karena kekerasan hati orang tersebut. Karena Allah dari mulanya adalah Allah yang memilih, Allah dari mulanya adalah Allah yang memanggil, Allah dari mulanya Allah yang mencurahkan kuasa bagi setiap mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan dasar keseharian hidup kita adalah firman Tuhan, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang penuh kemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah menolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sulit rasanya masuk dalam pikiran kita kalau Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mana mungkin Dia dapat menolak? Nah, memang kalimat ini masuk akal, tetapi di sisi yang lain ada orang yang beranggapan begini, loh, Allah kan penuh kasih, Allah kan panjang sabar, Allah kan gak mungkin menolak, sehingga kalau saya buat dosa, ujung-ujungnya saya pasti selamat. Ya, mungkin sih ada gitu, nanti di sorga nanti mungkin ada tempat kayak semacam api penyucian, atau tempat semacam kayak ladang pengudusan gitu, di mana kita untuk sementara masuk menderita di sana, jadi neraka sementara gitu istilahnya. Kita digodok sementara di sana, atau kita dihukum sederhana di sana, kita dicambukin sederhana di sana, tapi nanti ujung-ujungnya pasti kita masuk surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah betul adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tetapi berkali-kali Alkitab tegaskan, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia memang Allah yang panjang sabar, tetapi bukan berarti Dia Allah yang dapat dipermainkan dengan kekerasan dan ketegaran hati kita. Tetapi justru karena Dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, sudah saatnya kita bertobat, hidup dalam kebenaran. Karena kita tahu di satu sisi Dia Allah yang panjang sabar, tetapi di sisi yang lain karena kasih setianya, Dia Allah yang menyatakan murkanya kepada mereka yang mempermainkan kasih Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali
Tidak, tegas Paulus bilang. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti yang tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul Allah panjang sabar. Tetapi dalam bagian terakhir perikop ini juga dijelaskan betapa tegasnya dan kerasnya Allah menghukum mereka yang mempermainkan kasih karunia-Nya. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu mungkinkah Allah menolak? Karena pertanyaan ini perlu kita pahami sehingga kita nggak mudah main-main dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, loh, kita kan sekali selamat tetap selamat. Jadi kita mau berzina kek, kita mau mabuk kek, kita mau hidup dosa kek, kita mau judi kek, kan bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia. Kalau kita dasarnya orang yang sudah dipilih Tuhan, apapun yang kita buat, toh kita diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pandangan yang sangat ngaco sekali, saudara-saudara. Karena kalau orang yang sudah diselamatkan, pasti ada ketekunan hidupnya. Pasti ada perubahan dalam hidupnya. Justru salah satu bukti pilihan Tuhan dalam hidup kita, bahwa hidup kita berubah. Makanya Paulus bilang, aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Nah, pertanyaannya, mungkinkah Allah menolak? Nah, memang gak begitu mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mungkinkah Allah menolak? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena Dia Allah yang selalu memberi kesempatan. Dia tidak mungkin menolak. Karena apa? Karena Allah yang menentukan pilihan adalah Allah juga yang memberi kesempatan buat setiap mereka yang mau bertobat. Karena Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka melakukan kehendak Tuhan. Dengan lain kata, kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka otomatis pasti kesempatan itu akan terbuka buat kita. Alkitab berkata, kamu yang tadinya jauh, sekarang karena anugerahnya kamu dipanggil mendekat. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Allah tidak mungkin bisa menolak. Kenapa? Karena Dia Allah yang selalu memberi kesempatan. Lalu mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, bagaimana saya yang sudah jatuh dalam dosa? Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, tapi saya seorang homoseks, saya seorang lesbian. Mungkin saudara berkata, aduh saya seorang banci, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saudara mungkin mendengar program ini dan berkata, ya tapi saya ini pernah menggugurkan kandungan. Kira-kira Tuhan bisa ampuni saya nggak? Saya pernah aborsi di waktu masa remaja saya. Ketika kekasih saya menghamili saya malu sekali. Saya nggak mau lapor sama siapa-siapa dan akhirnya saya menggugurkan kandungan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, 1001 dosa boleh saudara daftarkan. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Allah memberi kesempatan. Tidak kebetulan saudara mendengar program ini, Allah mau mengingatkan kepada kita bertobat, 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 bertobat. Selama kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau bertobat dan kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan, saya berjanji untuk meninggalkan segala sesuatunya. Dan mulai hari ini saya menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saya. Lalu saudara mulai berjalan dalam kebenaran. Kesempatan selalu terbuka. Selalu saya bilang, God is God of the second chance. Allah kita, Allah yang memberi kesempatan kedua bagi setiap mereka yang mau bertobat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Daud pun pernah salah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Petrus pun pernah gagal. Tapi Tuhan tetap bertanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan memberi kesempatan. Dan hari ini kesempatan itu berlaku lagi buat saudara. Ketika saudara mau bertobat, ada jalan keluar dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Jadi mungkinkah Allah menolak? Yang pertama, tidak. Sebab Dia Allah yang selalu memberi kesempatan. Yang kedua, mungkinkah Allah menolak? Bisa saja saya dengan tegas berkata, iya. Loh, kenapa? Karena jika sampai akhirnya kita tetap mengeraskan hati, maka bagi kita tidak ada lagi pengampunan, kata Alkitab. Karena bukan langkah awalnya yang menentukan, tapi langkah akhirnya. Kalau kita sampai terakhirnya terus mengeraskan hati, makanya Alkitab kan dengan tegas bilang, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Sebab kalau kita keraskan hati kita, maka pada kita tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau kita mau mengeraskan hati kita, maka bagi kita yang ada hanya hukuman dan kebinasaan. Tetapi kalau kita mau menerima kesempatan ini, maka bagi kita
ada kemenangan dan kemuliaan. Jadi kalau kita bertanya, mungkinkah Allah menolak? Maka jawaban yang pertama tegas, tidak. Karena dia Allah yang selalu memberi kesempatan. Yang kedua juga tegas, ya. Jika kita sampai akhirnya tetap mau mengeraskan hati. Yang ketiga, mungkinkah Allah menolak? Jawaban yang ketiga menarik, tergantung. Maukah kita menerima kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita? Jadi tergantung. Mungkinkah Allah menolak? Tergantung. Kalau kita mau menerima kesempatan itu, kepada kita ada keselamatan. Bagaimana kalau tadinya seumur hidup saya dosa sekali. Persis di menit-menit terakhir hidup saya bertobat. Bagaimana? Selama kesempatan itu masih kita terima. Ingat penjahat yang di sebelah kanan Yesus berkata, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun menit-menit terakhir, kalau kita mau menerima kesempatan itu, maka keselamatan tetap ada buat kita. Lalu mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, lalu enak dong, kalau gitu kita buat dosa aja terus-terusan, baru nanti menjelang mati kita bertobat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, dengar baik, kita nggak tahu kapan kita mati, dan kita nggak tahu masih adakah kesempatan untuk bertobat sebelum kita mati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingatlah, hidup bertobat jauh lebih indah daripada hidup dalam dosa. Karena justru kalau kita hidup bertobat, kita bisa merasakan suasana sorga sementara kita ada di muka bumi. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin layanan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara sekalian. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang sedang ada dalam pergumulan, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi tekanan, kekecewaan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan bawa mereka masuk dalam kemuliaan-Mu, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.